Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Tuyul adalah makhluk astral yang digambarkan sebagai sosok menyerupai anak kecil berkepala botak. Sering diceritakan dipelihara oleh orang untuk mencari uang dan menjadi kaya secara instan. Namun, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ini, memiliki resiko yang cukup mengerikan. Bahkan sang pengadopsi tuyul harus rela bernyawa dengan kekayaan yang akan didapatkan. Bahkan, menurut cerita turun-temurun, sang pengadopsi dapat meninggal secara tidak wajar, dan hingga 7 generasi keturunannya akan miskin, karena diyakini bahwa kekayaan yang didapat merupakan aliran rezeki 7 turunannya itu. Baik, kali ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang memelihara tuyul, karena sudah bosan hidup dalam kemiskinan. Namanya Pak Ahmad. Dia adalah seorang pengangguran. Dulu dia bekerja di pabrik pengolahan tembakau. Namun kini sudah tidak lagi, lantaran ia dipecat karena sering ditemukan tidur saat bekerja. Pak Ahmad tinggal dengan istrinya di rumah peninggalan mendiang orang tua Pak Ahmad. Mereka belum punya anak, karena Pak Ahmad mandul. Dan istrinya juga memang tidak mau punya anak jika keadaan ekonomi keluarganya masih seperti itu. Walau kini umur pernikahan mereka sudah 12 tahun. Istri Pak Ahmad bekerja jadi tukang sadap getah karet. Sehari ia diupah 30 sampai 50 ribu, tergantung banyak pohon yang disadap. Dari hasil pekerjaan istrinya itulah Pak Ahmad bisa makan walau hanya dengan beras dan sayur-sayuran. Suatu hari, Pak Ahmad nongkrong di pangkalan ojek yang tidak jauh dari rumahnya. Setiap hari memang itulah yang dilakukan Pak Ahmad, berharap ada yang memberinya rokok. Pada saat itu, pangkalan ojek sedang sepi. Pak Ahmad duduk sambil mengocok kartu domino. Tidak lama kemudian, datang si Pajrun. Si Pajrun ini adalah tukang ojek. Setiap hari dia mangkal di sana. "Bagi rokok dong, Jrun," cetus Pak Ahmad. "Yaelah, Pak Ahmad minta rokok terus. Kerjaan apa Pak, biar bisa beli rokok?" Timpal si Pajrun sambil mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celananya. "Gue juga pengen kerja, Jrun, biar cepat kaya," tukas Pak Ahmad. "Mana ada kerja sebentar doang bisa langsung kaya, Pak? Kecuali kalau memelihara tuyul," jawab Pajrun sambil tertawa. Pak Ahmad yang mendengarkan hal itu langsung terdiam. Ia mencerna kata-kata Pajrun yang menyebut tentang tuyul. "Bener juga," kata si Pajrun. "Mending gua pelihara tuyul," gumam Pak Ahmad dalam hati. Tanpa basa-basi, Pak Ahmad buru-buru mematikan rokoknya yang baru dihisap 3 kali. Ia langsung bergegas pergi meninggalkan Pajrun. Pak Ahmad mendatangi seorang dukun. Dukun itu memang tidak terkenal. Pak Ahmad tahu lantaran ia pernah diajak temannya minta pelet pada dukun itu. Sebelum ke rumah si dukun, Pak Ahmad mampir di sebuah rumah seorang janda tua yang bernama Bu Yuyun. Bu Yuyun berusia sekitar 41 tahun, lebih tua 3 tahun dari Pak Ahmad. Pak Ahmad mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama terdengarlah suara langkah kaki yang mendekat ke pintu. Bu Yuyun membukakan Pak Ahmad pintu. Lu Mat, ada apa pagi-pagi kemari?" kata Bu Yuyun. Manu Bu Yuyun, saya mau pinjam uang.
Insya Allah seminggu lagi baru saya kembalikan. Pak Ahmad memelas penuh harap. Bu Yuyun memang sering dihutangi oleh warga sekitar. Karena Bu Yuyun orang yang lumayan berada. Ia memiliki 2 sarang burung walet dan sebuah toko roti. "Berapa lu mau pinjam?" tanya Bu Yuyun. 200.000 aja bu, bekal saya ke rumah saudara di desa Ampar, jawab Pak Ahmad. Bu Yuyun pun masuk sebentar dan lalu keluar memberikan Pak Ahmad uang yang dipinjam. Setelah berterima kasih, Pak Ahmad pun bergegas pergi ke desa Ampar. Tapi bukan untuk bertemu saudaranya, melainkan dia mau ke rumah dukun untuk meminta tuyul. Singkat cerita, sekitar pukul 2 siang, Pak Ahmad tiba di rumah Mbah Dukun. Pak Ahmad pun segera masuk dan duduk di depan Mbah Dukun. Sepertinya kedatangan Pak Ahmad sudah diketahui oleh dukun itu. Bukan hanya kedatangannya, maksud kedatangannya pun diketahui juga oleh dukun tersebut. Si Mbah Dukun tiba-tiba bersuara, "Kalau kamu mau memelihara tuyul, kamu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kamu harus memberikan uang kontrak sebesar 2.500.000. Dan syarat kedua, kamu harus menumbalkan 1 orang dari keluargamu sebagai tempat makan tuyul." Pak Ahmad berpikir sejenak. Lalu Pak Ahmad bertanya kepada si dukun, "Mbah, apakah tumbalnya harus keluarga saya?" "Iya, istrimu atau anak perempuanmu yang sudah berusia di atas 17 tahun, jawab Mbah Dukun. Pak Ahmad jelas tidak mau mengorbankan istrinya, karena itulah satu-satunya pilihan. Sementara Pak Ahmad belum punya keturunan. "Apa kamu sanggup?" tanya si dukun. Sanggup mbah, tapi kasih saya waktu seminggu lagi untuk memenuhi syarat-syarat itu mbah, jawab Pak Ahmad. "Baiklah, seminggu lagi kamu harus kembali ke sini. Dan ingat, ini tidak bisa dibatalkan," kata si dukun. Sepulang dari rumah Mbah Dukun, Pak Ahmad terus berpikir bagaimana caranya agar bisa memenuhi 2 syarat yang diminta. Syarat pertama mungkin mudah didapatkan, tapi syarat yang kedua sangat berat bagi Pak Ahmad, karena ia tidak ingin menumbalkan istrinya. Entah dari mana Pak Ahmad mendapat ide, ia berpikir untuk menikahi Bu Yuyun. Dengan menumbalkan Bu Yuyun, Pak Ahmad akan mendapatkan kekayaan dari harta Bu Yuyun. Dan juga dengan adanya kekayaan Bu Yuyun, tidak akan ada orang yang menduganya memelihara tuyul karena kaya mendadak. Pak Ahmad pun membulatkan keinginannya itu. Pak Ahmad segera menuju ke rumah Mbah Dukun untuk meminta pelet agar Bu Yuyun mau menikah. Mbah Dukun pun memberikan Pak Ahmad sebatang rokok. Jika Bu Yuyun terkena asap rokok itu, maka ia akan langsung tertarik kepada Pak Ahmad. Setelah mendapatkan rokok pelet tadi, Pak Ahmad memberitahukan semua rencananya kepada istrinya. Awalnya istri Pak Ahmad sempat menolak. Ia tidak mau dimadu, apapun alasannya. Namun karena Pak Ahmad terus membujuk dan berjanji tidak akan meniduri Bu Yuyun, istrinya pun mengizinkan dan menyetujui rencana Pak Ahmad. Setelah mendapatkan restu dari istrinya, Pak Ahmad bergegas ke rumah Bu Yuyun. Begitu Pak Ahmad sampai di rumah Bu Yuyun, Pak Ahmad mulai menyalakan rokok. Pak Ahmad mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada tanda-tanda Bu Yuyun mau keluar. Walau begitu, Pak Ahmad terus mengetuk pintu rumah Bu Yuyun. Akhirnya terdengarlah suara Bu Yuyun dari dalam. "Sebentar," teriak Bu Yuyun, diiringi suara langkah kakinya menuju pintu. Begitu Bu Yuyun membuka pintu, Pak Ahmad langsung menghembuskan asap rokok ke wajah Bu Yuyun. Seketika saja tingkah Bu Yuyun berubah. Ia sangat sopan sekali. Bang Ahmad, ayo masuk dulu bang," kata Bu Yuyun. Pak Ahmad pun melangkah masuk dan duduk di sofa. "Maaf bang, tadi lama buka pintu, habis mandi," kata Bu Yuyun. Memang saat itu Bu Yuyun hanya menggunakan handuk yang menutupi dada hingga setengah pahanya. Dan melihat hal itu, Pak Ahmad merayu Bu Yuyun. Hingga Pak Ahmad berhasil meniduri Bu Yuyun di rumahnya sendiri. Bu Yuyun sangat bahagia
Dan sebelum Pak Ahmad pulang, ia meminta uang 5 juta rupiah kepada Bu Yuyun. Dan Pak Ahmad mengajak Bu Yuyun untuk menikah. Bu Yuyun yang sudah terkena pelet mengiyakan saja semua kemauan Pak Ahmad. Dalam keadaan masih telanjang, Bu Yuyun mengambil tas di dalam lemarinya. Tas itu berisi sejumlah uang. Ia memberikan Pak Ahmad sesuai permintaannya. Ia pun menuntut janji kepada Pak Ahmad perihal pernikahan tadi. Singkat cerita, 2 hari berikutnya, warga digegerkan dengan berita pernikahan Bu Yuyun dan Pak Ahmad. Bu Yuyun sendirilah yang menyebar undangan kepada para warga. Pernikahannya akan digelar malam Jumat. Karena hari Minggu, Pak Ahmad sudah harus ke rumah si dukun untuk memenuhi syarat pesugihan tuyul. Pernikahan Pak Ahmad dan Bu Yuyun berjalan hikmat. Walau banyak orang yang membicarakan Pak Ahmad, karena menghidupi istrinya yang pertama saja dia tidak sanggup. Malah Pak Ahmad menikah lagi. Sementara itu, istri pertama Pak Ahmad berpura-pura menangis, seolah ia tidak setuju dengan pernikahan suaminya itu. Sejak pernikahan Pak Ahmad dengan Bu Yuyun, penampilan Pak Ahmad kini berubah drastis. Ia tampil lebih rapi dan selalu membawa cerutu. Ia merasa sudah menjadi orang kaya. Istri pertamanya pun dibelikan berbagai macam perhiasan dan pakaian. Lalu 2 hari setelah pernikahan Pak Ahmad dan Bu Yuyun, Pak Ahmad pergi ke rumah Mbah Dukun untuk menyerahkan mahar kontrak dan menentukan tumbal untuk tuyul yang akan dipelihara. Pak Ahmad membawa uang 5 juta rupiah, semuanya terdiri dari uang nominal 100 ribuan. 2,5 jutanya sebagai mahar kontrak dengan tuyul, dan 2,5-nya lagi sebagai ungkapan terima kasih Pak Ahmad kepada Mbah Dukun. Setelah melakukan beberapa ritual dan membaca mantra-mantra, Mbah Dukun pun mengeluarkan sebuah botol kecil yang ditutup dengan sabut kelapa. Botol itu dibuka, lalu keluarlah asap yang mengepul. Dan dari asap itu muncullah sosok tuyul yang sangat mengerikan. Kepalanya botak, ia memiliki 2 taring yang panjang, matanya merah menyala. Kelopak matanya hitam, dan lidahnya tajam menjulur seperti lidah leak. Lalu Mbah Dukun membaca mantra-mantra, dan seketika saja wujud tuyul tadi berubah menjadi anak kecil yang normal. Namun kepalanya tetap botak. Tuyul itu hanya menggunakan kolor dari kain kafan yang dililit antara paha dan pinggangnya. Mbah Dukun pun memberikan Pak Ahmad sebuah cincin batu akik. Dengan cincin itulah sebagai tanda bahwa ia adalah seorang majikan tuyul. Lalu Pak Ahmad pun pulang dengan menggendong tuyul di punggungnya. Namun tak ada satu orang pun yang bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Tunggu kelanjutannya. Tetap sehat dan semoga selamat dunia akhirat.